pertama kali ditemenin Mas Widi itu ya agak gemeter aja nih kan. Baik Kas. Kan suaranya nggak hanya dalam negeri, luar negeri, sampai kucing pun negara tetangga itu Baik, Kas. sampai itu siaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Korem dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini bersama saya Serto Kawatria menyapa Anda semua di podcast room Gesah Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan menginspirasi kita semua. Siapakah sosok beliau? Kita sapa Kasrem 081 Dirot Sahajaya, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto SIP MI Pol. Ya, gitu. Selamat siang, Mbak Tria. Selamat siang, Kasrem. Baik, bagaimana kabarnya, Kas? Alhamdulillah, sampai dengan sekarang ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam pelaksanaan tugas kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah. Di luaran sana nih, ada yang belum tahu nih, Kas. Soal Kasrem itu tugas pokoknya di Korem itu sebagai apa gitu? Ya, kalau Kasrem itu pada dasar intinya sebagai prajurit juga sama, Mbak. Baik. Tugasnya salah satunya adalah membantu tugas Komandan Korem dalam rangka pelaksanaan tugas baik di teritorial ataupun ke pembinaan dalam satuan. Baik, Kas. Saya selaku Kasrem itu Kepala Staf Korem, bertugas dan bertanggung jawab kepada komandan dalam mengkoordinir tugas staf, dan dalam pekerjaan itu setiap harinya kita baik diminta ataupun tidak, kita tetap melaksanakan tugas kita, memberikan saran kepada komandan. Baik. Itu paling tidak bisa memberikan masukan komandan, membantu tugas beliau sehari-hari, dan juga memberikan saran sekiranya itu betul-betul penting baik kegiatan program dan non program. Baik, Kas. Ya, dan juga memang Kasrem ini juga membantu komandan dalam rangka pembinaan personil, Baik. khususnya staf internal di Korem. Baik. Dan juga kan banyak itu. Baik, staf-stafnya ya, Kas. Banyak, tidak Baik. hanya staf umum seperti staf Intel, staf Terlok gitu, tapi juga ada beberapa staf yang tetap kita harus koordinir dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Baik, Kas. Demikian, Mbak Tria. Baik. Dengar-dengar nih, Kas. Bocoran saja nih, Kas. Kasrem sendiri ini jadi penyiar radio. Kalau itu hanya pengalaman saja. Bener nggak, Kas? Ya, memang benar sih. Cuma Bener ya, Kas? memang dalam itu dulu Baik. memang pengalaman tugas. Jadi kita melaksanakan tugas itu apapun dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok. Baik, berarti tugas tambahan ya, Kas? Tugas tambahan. Baik. Memang itu sekiranya menjadi pengalaman saya lah itu. Baik, awal mulanya kok bisa sih jadi penyiar radio RRI katanya? Ya, itu memang sudah garis tangan atau garis ini ya, tugas kita ya. Tugas. Kita itu namanya, awal mula saya masih di batalion, Baik. tepatnya di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang, Kabupaten Sintang. Baik, Kas. Saya itu kan mau berangkat tugas ceritanya, berangkat tugas. Di situ memang saya jadi perwira seksi intelijen memang. Baik. Kebetulan saya deket lah dengan kawan-kawan media pers gitu. Oh, baik, Kas. Sering bergaul, nongkrong, koordinasi, dan di situ kan terjalin pertemanan yang baik. Baik. Ada di situ sebelum berangkat itu kita waktu itu pamitan lah ke salah satu Media. Ya bukan media lah, itu beliau adalah kepala stasiun RRI Sintang. Oh, baik. Pada saat itu. Baik. Namanya Pak Jiyoto itu namanya. Pak Jiyoto. Beliau seperti orang tua saya, karena anaknya seumuran dengan saya lah pada. Bahkan yang seumuran saya itu adalah karena beliau mempunyai beberapa putra dan putri. Baik.
kebetulan juga beliau menjadi kepala stasiun di sana, Pak Giotto itu, saya sering ke rumahnya beliau. Baik. Sering bercanda, berguru, silaturahmi. Di situ ada kedekatan lah saya sama beliau. Tahun berapa Kas mungkin? 2009. Oh 2009. 2009. Tapi kita kenalnya kan sebelum antara tahun 2008 sampai dengan 2009 itu awal saya berpamitan dengan beliau bahwasanya saya mohon restu batalan kita melaksanakan tugas di perbatasan. Tugas operasi ya Tugas Kas? operasi Baik. di wilayah Perbatasan. Kalimantan Barat itu, Baik. Mbak Tria. Jadi saya pamitan ke beliau dan kebetulan juga beliau ngomong ke saya, Le, titip kawan-kawan yang di sana nih. Anten apa Pak? Ini kan ano RRI masih baru berdiri 3 bulan itu. Oh, baru berdiri Kas? 3 bulan. Jadinya. Oh, berarti langsung Kas Rem yang jadi penyiarnya? Bukan. Oh, bukan. Jadi saya dititip sama beliau, kawan-kawan di sana baru merintis. Baik. Stasiun itu baru diresmikan sekitar 3 bulan. Saya dititipi. Oke Pak, nanti saya sekali silaturahmi ke sana. Baik. Begitu kita berangkat sampai ke pos Kotis. Pos Kotis itu tempatnya di Entikong, bersama komandan batalion, staf juga kita di sana, beberapa staf di sana. Kita orientasi dan selang 2 hari saya mencari tempatnya ke stasiun siaran RRI di sana. Nah, kebetulan ketemu itu ada di ketinggian kalau dari jalan raya dari Sanggo itu kanan jalan lah. Saya silaturahmi ke sana main. Kebetulan di sana itu ada namanya Mas Widi yang tertua di sana dan ada karyawan-karyawan itu warga setempat. Baik. Warga setempat. Kemudian saya ngobrol silaturahmi, kok ngomong-ngomong Mas Eko, apa Satgas ini tidak perlu memberikan pencerahan, baik, pencerahan kepada warga di sini, karena memang sebelumnya saya mempunyai data wilayah perbatasan itu radio itu paling dominan, jadi warga perbatasan itu hanya mampunya membeli radio daripada televisi, karena televisi itu banyak alatnya, Tria. Baik Kas. Baik televisi, parabola, terus itu kan lengkap. Minimal itu ada duit lah di situ. Tapi kalau hanya sekedar radio agak murah lah ya di sana. Baik. Untuk saat itu Kas, pada tahun 2009 ya Kas. Ya. Itu berarti belum ada televisi atau sudah ada? Oh sudah ada. Cuma kan warga perbatasan rata-rata mempunyainya hanya radio. Oh, belum. Tidak semuanya mampu membeli TV. Baik Kas. Karena kan harus beli alat-alat keterbatasan ya Kas. Siap, Kas. Nah, memang sarana komunikasi pemberitaan itu dominan radio. Dan radio yang bisa menjangkau jauh itu setahu saya hanya RRI. Radio Republik Indonesia. Baik Kas. Nah, karena saya hasil ngobrol-ngobrol dengan Mas Widi itu tercetuslah pikiran saya, wah ini kesempatan saya ini untuk membina, memberikan pencerahan, menggalang supaya warga perbatasan tidak banyak doktrin berita-berita dari negara seberang. Baik Kas. Nah, di situ saya berpikir ini sarana paling bagus untuk memberikan informasi ataupun hal-hal yang juga penting. Baik. Nah, saya bikin segmen lah sama Mas Widi itu. Mas Widi, kalau saya bikin segmen gimana? Nah, segmennya gimana? Kita kasih waktu nantinya. Koordinasi, dapatlah hari Minggu itu, malam Minggu. Baik. Jam 20 sampai 22, dikasih waktu 2 jam. Nah, terus penyiar sama ini. Kalau penyiar, kalau bisa dari TNI sendiri akan lebih bagus gitu. Saya mikir TNI. Sedangkan anggota saya masih belum berpengalaman. Saya langsung ambil inisiatif. Mas, saya coba lihatlah kawan-kawan yang sedang siaran itu seperti apa. Baik. Saya lihat Mas Widi pun sendiri. Oh, saya amati aja lah. Oke, sudah. Mas, kalau nggak ada orang lain gimana? Ya, Mas Eko sendiri aja. Baik. Mana bisa saya kan gitu.
Bisa mas, itu mas ilmu yang bisa dipelajari itu. Nanti saya temenin lah pertama awal perdana nanti. Baik. Oke, sama takut kan gitu. Jadi langsung ya Kas? Minggu itu beberapa hari kemudian itu Pak Tria itu. Berarti ada prosesnya ya Ada Kas? proses kan. Nah, di situ begitu waktu malam minggu perdana itu siaran lah kita ini. Kita mau bikin segmennya salam perbatasan. Nah, salam baik, perbatasan. memang informasinya dari TNI sendiri. Iya, kita membuat Satgas Perbatasan itu yang pertama kali. Baik. Satgas itu mempunyai kreativitas dan inovasi dalam penyiaran berita. Baik. Dari situ kita bikin segmen namanya Salam Perbatasan. Di situ kita mempunyai waktu itu kan 2 jam. Baik. Sambil memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada warga perbatasan, tugas-tugasnya tentara di situ. Karena memang banyak orang tidak tahu. Baik. Tugasnya Satgas Perbatasan itu apa? Apa gitu ya? Memang tugas di TNI itu di UMSP itu salah satunya menjaga keamanan wilayah perbatasan. Baik. Nah, itu kan penjabarannya banyak. Banyak di situ dan masyarakat rata-rata tidak tahu tentara ini apa sih tugasnya di situ. Untuk menjaga apa gitu. Apain aja kan gitu. Nah, itulah saya sampaikan di situ. Ya, itu pengalaman perdana pertama kali ditemenin Mas Widi itu ya agak gemeter aja ini kan. Baik Kas. Kan suaranya nggak hanya dalam negeri, luar negeri, sampai kucing pun negara tetangga itu baik, sampai itu siaran itu. Nah, di situ saya mencoba agak gemeter juga sampai tenang mas, tenang gitu kan. Baik Kas. Yowis, orang nggak lihat kita mas, hanya dengar suara kita aja. Oh iya betul juga yang mikir saya itu. Akhirnya kita coba 1 kali segmen perdana dengan Mas Widi itu. Ya seperti ini, seperti podcast beginilah. Untuk zaman dulu mungkin kalau anak muda zaman sekarang mungkin bilangnya zaman old gitu Kas. Zaman old. Iya. Ya memang tahun itu belum banyak yang memiliki media kayak zaman sekarang ya, gitu Kas. Hanya radio saja kan waktu itu. Baik. Dan dalam acara itu memang saya sengaja putarkan lagu tentang TNI, tentang lagu-lagu wajib yang daerah. Lagu wajib. Oh, lagu wajib Kas. Lagu wajib seperti Rayuan Pulau Kelapa, Padamu Negeri. Pokoknya lagu-lagu nasional kita. Baik Kas. Tujuannya supaya warga perbatasan itu mempunyai rasa nasionalisme itu meningkat. Baik. Nah, kenapa saya banyak berita, banyak informasi yang masuk ke saya itu banyak warga perbatasan yang kurang NKRI lah. Wah, tidak bisa. Saya belum pernah ada isu pun yaitu yang secara nyata itu memang tidak pernah tahu. Baik, tapi kalau interaksi perbatasan Indonesia Malaysia dengan 2 mata uang itu wajar karena di situ terjadi betul. Tetapi nilai kebangsaan, nasionalisme harus tetap ada ya Kak. Harus merah putih. Harus NKRI harga mati ya Kak. Kita salah satunya pembinaan teritorial di situ. Mungkin ada tanggapan masyarakat tentang RRI itu seperti apa gitu. Tanggapannya Kas. Kalau segmen itu salam perbatasan itu saya hanya memberikan contoh. Saya menjadi penyiar selama setahun, kurang lebih setahun selama bertugas itu tiap malam minggu. Alhamdulillah komunikatif itu banyak. Kita buka SMS waktu itu, kemudian itu dialog interaktif. Baik. Yang telepon tanya itu banyak. Baik Kas. Tiap kita on air itu minimal 10, 11, 12 pertanyaan itu banyak. Baik, mungkin dulu apakah ada admin kayak zaman sekarang gitu Kas? Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi kita langsung hanya single factor ya saya di sana tuh. Oh, jadi sekaligus admin, sekaligus penyiarnya gitu saya Kas. single factor di sana. Baik. Satu ruangan saya sendiri. Luar biasa Kas Rem ini. Memang di situ kan kita harus kuasai tugas dulu. Baik. Tugas semuanya dalam Satgas itu kita kuasai dulu. Baik. Sehingga orang bertanya tentang Satgas itu kita bisa jawab. Tetapi di sisi lain untuk mengisi dan memberikan pencerahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, di perbatasan khususnya, saya juga mengundang kawan-kawan saya dari kepolisian, tetap Polsek sinergitas setempat, kalau ya, sekarang Kas. dari Bea Cukai, Baik.
dari imigrasi, kemudian dari karantina, itu saya undang. Baik. Tokoh-tokoh agama pun saya undang di situ. Baik. Supaya bisa memberikan pencerahan informasi kepada warga perbatasan, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Siap, tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Siap, karena kita inginkan di situ dalam pembinaan teritorial warga perbatasan, warga kita harus cerdas. Baik. Harus mengerti. Baik. Jangan tetap di tempat, jalan di tempat aja. Harus bisa mengetahui, karena tempatnya yang dulu mungkin kurang bisa terjangkau, bahkan ke pos itu berjalan kaki sampai ada berjam-jam. Saya yakin sekolah juga penuh dengan keterbatasan. Makanya salah satu cara untuk memberikan informasi mencerdaskan warga di situ salah satu dengan itu. Dengan radio ya, Mas. Dan juga menggalang istilahnya dalam rangka tetap menjaga nasionalisme warga perbatasan itu, salah satunya dengan itu. Baik. Nah, oleh karena itu saya dengan RRI ini saya betul-betul berterima kasih dan betul-betul menjadi pembelajaran menjadi sarana saya dalam memberikan pencerahan ataupun pada masyarakat luas, tidak hanya di dalam negeri perbatasan tapi yang di daerah-daerah tetangga yang ada TKI di sana. Oh baik, nah, gitu. Sangat bermanfaat ya Kas. Memang secara berangsur-angsur penggemar itu banyak. Siapa sih ini? Kalau sekarang fans gitu. Fans ya itu mungkin. Yeah. Dengan kita sering on air begitu, dialog interaktif, ada pertanyaan dan jawaban yang bisa memuaskan di situ. Mereka penasaran, timbul seperti ini. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai satgas perbatasan di situ. Tetap tentara gitu kan. Tapi kalau ada materi, ada yang mereka tanyakan terkait dengan keimigrasian, kemudian bea cukai dan lain sebagainya, saya pada kesempatan di lain session, lain waktu kita panggil kawan-kawan dari yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik Kas. Nah, di situ. Kemudian untuk nanya nih Kas, ya. suka duka dan tantangannya ini Kas sebagai penyiar radio RRI pada waktu itu. Kalau dibilang suka duka ya, namanya suka duka itu kan pasti ada. Kalau suka itu selagi kita bergelut dengan pekerjaan kita, tugas kita, dan kita nikmati itu betul-betul, insya Allah akan menjadi barokah dan itu menjadi kesenangan yang luar biasa. Baik, tulus ya kan? Ya, tetapi di saat dukanya itu kadang kita nggak bisa siaran, itu satu cuaca kurang bagus, sarana prasarana pada saat itu hujan terus gitu kan. Baik. Kadang gangguan, terus pernah hujan tuwurs itu. Tetap siaran gitu Kas? Belum. Jadi kita saya waktu itu memang tidak bisa berangkat karena memang cuacanya hujan terus. Kita mau keluar karena kan cara hanya pakai motor dinas. Baik Kas. Nggak taunya ada yang telepon ke saya itu, Pak Eko ya? Iya Pak, dengan siapa? Pak, saya ini kalau nggak salah, saya ingat saya kepala dusun sungai mana gitu. Salah satu memang daerah wilayah di situ ya. Pak, ini kita mau nunggu siarannya Bapak ini, kok nggak tayang-tayang itu? Oh ya Pak, sebentar, masih ada kegiatan yang harus saya laksanakan. Ternyata antusiasme warga sampai segitunya. Baik. Akhirnya berangkat juga baterai itu kan, hujan-hujan ya berangkat, ganti baju di sana. Maju terus pantang mundur pokoknya. Tidak pernah putus asa ya Kas? Ya, selagi kita sempat, tidak berhalangan dalam tugas, kita tetap on air itu. Alhamdulillah. Baik, selain menanggapi respon positif dari masyarakat, adakah lagi dari tanggapan yang lain nih? Mungkin dari negara-negara tetangga atau dari media lainnya, Kas? Kalau dari media itu ya mungkin karena informasi ya, mungkin aneh aja pada saat itu pada tentara jadi penyiar RRI. Baik, baru pertama kali ya. Iya, karena kita satu yang aneh memang saya itu ada liputan itu dari kawan-kawan dari media. Baik. Beberapa media itu Antara, media dan mungkin Metro TV pun pernah. Metro TV kan? Metro TV pernah liputan, memberikan liputannya di situ. Kalau bisa jadi menyiarkan, dan itu memang tugasnya memang segmen di situ bela negara di udara. Bela negara di udara. Jadi bukan suatu kayak angkatan udara, tidak.
bela negara kan on air di situ. On airnya di on airnya, udara. melalui pembinaan, memberikan pencerahan bela Informasi. negara melalui siaran radio di situ. Baik, Kas. Ya. Nah, memang banyaklah pengalaman yang kita dapat di sana. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu kan ya kan? Informasi itu juga banyak Baik, kita dapat dari situ. Baik. Bahkan orang ada SMS, Pak Eko, ini daerah kita ini perlu pengobatan gratis nih dari TNI. Oh, sampai segitunya ya, Kak? Iya. Baik. Akhirnya kita laporkan ke komandan, kita pengobatan gratis di sana. Kita cek di sana. Baik, memang ada, Kas? Ya memang. Akhirnya kita keliling itu pengobatan per kabupaten sepanjang perbatasan di sana. Baik. Nah, akhirnya sebagai wujud kita kepada pembinaan teritorial dan salah satu bakti TNI di sana. Bakti kan? TNI. Bakti TNI di sana. Kita laksanakan pengobatan gratis bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan juga kegiatan-kegiatan mungkin yang di sana yang tidak sesuai prosedur ya kita sampaikan kepada yang berwenang di situ. Baik. Ya memang suka dukanya banyak lah Mbak Tria di sana itu. Penuh dengan Insya Allah keterbatasan. banyak sukanya lah karena itu salah satu pengalaman yang berharga itu. Baik, Kas. Dengan segala keterbatasan yang ada di sana. Baik. Yang memang kita kan memberikan pencerahan, salah satu cara memberikan edukasi kepada warga perbatasan. Baik. Di bidang tertentu. Kalau kita di Baik. bidang bela negara, memberikan pencerahan wawasan kebangsaan, dan kita kan juga mengundang kawan-kawan yang sudah saya ceritakan tadi, mengundang dari kepolisian, Negarawan. Kamtibmas di sana. Baik. Kemudian juga dari Bea Cukai terkait dengan kepabeanan di sana, Baik, Kas. imigrasi terkait dengan keimigrasian di sana, kemudian juga karantina di sana, bahkan tokoh-tokoh agama ulama pun kita undang di situ. Jadi supaya memberikan banyak informasi pencerahan kepada Baik. warga perbatasan di sana itu. Dan memang tanggapan warga itu, warga perbatasan sangat positif. Sangat positif ya, Kas. Positif. Baik. Sehingga tujuan kita awal itu istilahnya diterimalah sama warga kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan di sana itu. Baik. Gitu. Baik, Kas. Kemudian nih, Kas, ada sedikit nih, Kas, dari kami. Bisa minta tolong dicontohin, Kas, gimana sih penyiar radio itu, apalagi RRI gitu. Ya kalau kita mau memberikan contoh, kita paling tidak kan tahu bagaimana seorang penyiar radio. Memang ada agak aman sedikit itu kan, kita tidak kenal di muka, tapi dalam suara kan kita harus tetap kenal gitu. kenal lah. Kalau kita memberikan contoh ya hanya pembuka ya. Baik, Kas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Kita bertemu lagi bersama Kapten Eko. Waktu itu ya. Waktu itu Kapten berarti pangkatnya. Itu Kapten. Baik, dan Kapten Eko di sini. Kita bertemu lagi. Berjumpa lagi dalam Salam Perbatasan. Kita langsung setel lagi di situ Mas TNI dan Indonesia Raya. Baik. Di situ. Memang luar biasa sekali nih Kasrem. Kasrem 01 saja ya. Ada tuntutan tugas dan kita bagaimana bisa berkreatif dan berinovasi di wilayah gitu ya. Padahal tugas tambahan ya kan. Tugas tambahan. Baik, memang luar biasa sekali. Kalau anak zaman muda sekarang itu mungkin jawabnya itu amazing, luar biasa, Kas. Ya itu sebenarnya kalau dengan sekarang itu menurut saya tentara itu sudah lihai lah begitu. Jadi kayak seorang Tria ini yang notabene-nya sebagai Korps Wanita Angkatan Darat, apalagi kita sudah ada podcast begini, sudah semestinya sudah harus menguasai betul TNI dan Angkatan Darat khususnya memang sudah harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, contohnya kan Mabesat di Dismenan kan sudah mengeluarkan podcast, mengupload. Ya. Memang kita sudah lama juga merencanakan itu, cuma
keduluan kan dengan dispenat Baik. itu di situ. Tidak apa-apa, Kas. Tidak masalah. Yang Baik. penting bagaimana kita bisa memberikan informasi secara ngobrol-ngobrol santai melalui gesah di sini. Baik. Gesah ini kan ya ngobrol santai enak dan jadi berkah kan itu. Semoga Amin. di situ. Baik, Kas. Iya. Kemudian sebagai penyiar radio di perbatasan tentunya tidak ada kata putus asa ya, Kas. Sebagai penyiar radio mau suka duka dan tantangan juga harus terlewati nih, Kas. Iya, betul. Kemudian ini dari kami, apapun tugas yang diberikan Iya. maupun tambahan maupun pokok, tugas itu harus diberikan tulus, Iya, betul. ikhlas dan tetap bersyukur. Betul. Baik, Kas, terima kasih atas kehadiran Kasrem 081 di Road Saja ya di podcast Room Gesah Nusantara. Saya Sertuko Atria pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.